pikir kayak TV atau laptop bakal hilang. Tapi ternyata yang diambil barang-barang yang gak terlalu berharga. Jam tangan aku juga gak seberapa. Kalung dari aku, kamu lihat ada? Enggak, tadi aku nggak lihat sih ada di kamar. Berarti diambil juga sama pencurinya. Ya, aku kabarin pemilik rumah dulu. Oke. Kayaknya kalung itu nggak diambil pencuri deh. Soalnya aku yakin banget kalung itu hilang di Skyline Oasis Hotel. Tapi ya udahlah. Untuk sementara ini biar dulu Mas Lingga anggap kalung itu hilang diambil pencuri. Nanti kalau waktunya tepat, aku akan bilang yang sebenarnya. Toh kalau emang ini kalungnya, pasti Emil akan ngambil lagi. Lia, kamu ada lihat kalung yang jatuh di sekitar sini nggak? Maksudnya kalung ini? Thank God. Aku kira hilang, ternyata ada di kamu. Ini karyawan aku tadi yang nemuin. Oke, bilang makasih ke dia ya. Sini. Wait. Emangnya bener ini kalung kamu? Kenapa kalungnya kayak kalung perempuan? Ini sebenarnya kalung siapa? Udah, nggak usah kepo sini. Come on, Alia. Ini saatnya tepat buat menggunakan kekepoan lo itu. Penasaran lah sama kalung ini, ayo. Karena itu akan jadi hal yang menguntungkan buat gua. Iya, silakan. Kamu bukan yang tadi... Iya. Perkenalkan, saya Elvira. Panggil aja Vira. Rini. Silakan duduk. Kasih. Kamu nggak apa-apa? Tadi ribut sama Pak Anjar? Oh enggak, saya nggak apa-apa kok. Makasih ya udah bantuin saya tadi. Sama-sama. Sebelumnya kamu pernah ke psikolog? Atau ini pertama kali? Ini pertama kali saya kesini. Sebelumnya saya pernah tinggal di Jakarta. Dan sekitar 6 bulan yang lalu saya sempat ke psikiater. Oke, kalau gitu biar saya jelaskan sedikit. Mungkin psikiater dan psikolog itu terdengar sama, tapi itu ada hal yang berbeda. Kalau kamu pergi ke saya, psikolog, kamu tidak akan mendapatkan terapi pengobatan. Beda dengan psikiater. Oke. Nggak masalah? Iya, nggak masalah kok. Oke, kalau gitu kamu boleh duduk di sofa sebelah sana. Oh, oke. Kamu boleh senderan, boleh tiduran asalkan kamu nyaman aja. Oh, nggak apa-apa senderan. Boleh? Oke. Udah nyaman tidurannya? Udah rileks? Udah. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai, kamu harus mikir kalau itu adalah tempat yang nyaman, tempat yang aman. Jadi semua yang kamu ceritain bakal dirahasiain dan bakal digunakan hanya untuk mengatasi apa yang kamu rasakan. Oke. Oke. Kalau gitu, sekarang kamu ceritain soal kamu dan soal yang kamu rasain. Oke. Saya masih nggak nyangka. Saya nggak nyangka kakak ipar saya sendiri yang ngejebak saya. Udah ngelecehin saya. Saya nggak terima sama perlakuan dia.
kasih. Oke. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Tapi asal kamu tahu, kamu gak sendirian. Dan saya akan bantu kamu untuk melewati masa-masa sulit ini. Tapi saya nggak terima. Saya sedih, saya marah. Saya bingung, semuanya campur aduk. Kenapa ini harus kejadian sama saya? Padahal saya sama suami saya sekarang lagi bahagia sekali. Kami lagi bahagia. Kenapa kakak ipar saya sendiri harus ngerusak semuanya? Maksudnya salah saya tuh apa? Yang kamu rasakan itu wajar. Kamu wajar merasa sedih, merasa marah, kesal, ataupun kamu bertanya-tanya kenapa ini harus terjadi sama kamu. Semuanya wajar. Tapi yang harus kamu tahu, kamu gak salah. Kamu korban. Dan kamu itu patut didengarkan, patut dilindungi. Terus sekarang saya harus gimana? Sebenarnya jawabannya itu ada di diri kamu sendiri. Kamu mau bawa masalah ini ke ranah hukum atau dengan cara kekeluargaan, atau bisa juga dengan cara kamu mengikhlaskan dan menerima semuanya. Ini tuh kalung cewek. Gak mungkin penyanyi Emil. Dan aku kayak pernah lihat kalung ini. Tapi di mana ya? Jangan-jangan ini kalungnya Ari nih. Coba aku cek. Tuh kan benar. Iya, ini kalungnya Ari nih. Enggak, saya nggak bisa bawa masalah ini ke polisi. Enggak. Saya nggak mau keluarga besar saya tahu soal ini. Saya nggak mau ibu dan bapak saya tahu, mereka bisa sakit hati. Dan saya benar-benar nggak mau. Saya nggak mau suami saya tahu soal ini. Saya nggak mau yang ada nanti saya ditinggalin. Suami saya marah dan saya ditinggalin. Saya itu maunya rumah tangga kita selalu baik-baik aja. Sama persis sebelum kejadian ini. Jadi dia nggak boleh tahu, nggak salah kan? Nggak salah. Yang tahu diri kamu itu cuman kamu. Yang tahu keluarga kamu itu cuman kamu dan keluarga kamu. Dan yang harus kamu lakukan sekarang, kamu berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu harus ikhlas. Dan kamu berdamai dengan semuanya. Dan yang paling penting, kamu harus jujur sama suami kamu. Atas semua yang udah kamu alamin. Nggak, kan saya sudah bilang tadi saya nggak mau sampai suami saya tahu soal ini. Kamu nggak perlu ngelakuin itu sekarang. Kamu bisa lakuin kalau kamu udah siap. Kamu harus tahu, kalau kamu mau hidup dengan tenang, kamu nggak boleh menjalani hidup dengan kebohongan.
apakah di sekitaran rumah Bapak ada kamera CCTV yang untuk bisa dijadikan barang bukti? Sebenarnya di dekat rumah saya ada CCTV komplek, Pak. Iya, tadi sebelum kami kesini, saya dan Pak Ilham sempat ke pos security untuk menanyakan soal CCTV. Dan security bilang beberapa jam sebelum kejadian, ada orang yang nggak bertanggung jawab merusak CCTV. Kalau dugaan saya sepertinya orang itu memang memperhitungkan supaya aksinya nggak ketahuan. Lalu, apakah ada barang berharga yang hilang? Sebenarnya ada kalung istri saya dan juga jam tangan saya, tapi harganya juga nggak seberapa. Barang-barang yang hilang di rumah saya juga harganya nggak seberapa, Pak. Makanya saya jadi heran sama pencurinya. Mereka sampai merusak CCTV komplek, tapi barang-barang yang diambilnya nggak seberapa nilainya, Pak. Apa mungkin saja pencuri itu panik, lalu belum sempat mengambil barang-barang berharga lainnya? Iya, itu mungkin juga. Bisa jadi memang seperti itu. Tapi kenapa aku merasa ada yang janggal ya? Vira, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Sama-sama. Mbak Rini jangan lupa praktekkan list terapi yang sudah saya kasih tadi ya. Nanti di next sesi kita bahas progresnya. Oke, nanti saya praktekin. Saya permisi ya. Hati-hati di jalan ya. Perasaanku sedikit lebih lega setelah konsultasi dengan psikolog Elvira. Semoga aja aku bisa berdamai dengan kejadian buruk ini. Udah siang, mendingan aku langsung ke gereja Jinten deh. Ayo. Mana. Udah sibuk hari ini. Alia pasti udah tahu kalau nih kalungnya si hari ini. Tinggal tunggu waktu dia bilang ke Lingga aja. Sekarang waktunya kasih shock terapi ke hari ini. Let's go. Oke. Umpetin dulu. Oke, let's do this. Taksinya nyampe 5 menit lagi. Hai Arini, merasa kehilangan ini enggak? Kalau aku kasih tahu Lingga, gimana? Ya Tuhan, ternyata selama ini kalung aku ada di Mas Emil. Kurang ajar, benar-benar keterlaluan kamu Mas. Tunggu, aku marah-marah juga gak ada gunanya. Justru Mas Emil senang, karena itu yang dia mau, membuat aku tertekan. Lebih baik aku pikirin dulu cara untuk ambil kalung itu dari Mas Emil. Tapi gimana ya caranya? Oh ya, Angel. Oke, mumpung pemotretan belum mulai, gue cari makan dulu kali ya, daripada ntar gue kelaparan. Siapa ya? Hai Rin. Angel, gue mau nanya, lu sekarang lagi di Brooklyn Studio? Iya, Lu lagi sama siapa aja sekarang? ini sih gue lagi sendirian, soalnya Mas Emil, Jody sama Iksan lagi lantai 2, lagi siap-siap buat pemotretan. Kenapa emang ya? Oke, lu dengerin gue baik-baik ya. Tapi please jangan sampai ada yang tahu kalau lu teleponan sama gue, oke? Emang kenapa sih? Angel, gue butuh banget bantuan lo ya. Please banget tolongin gue. Ya bantuan apa tapi Rin? Oke, gue minta tolong ambilin kalung gue yang ada di Mas Emil ya.
Jangan berisik. Ya oke, gue nggak berisik. Tapi kalung apa Rin? Terus kenapa bisa ada di Mas Emil? Oke, nanti gue ceritain sama lo ya, tapi please banget, gue butuh banget lo buat ambil kalungnya. Itu kalungnya penting banget buat gue, Angel. Sumpah. Dan Mas Lingga nggak boleh tahu kalau kalung itu ada di Mas Emil. Kok ribet kayak gini sih Rin? Iya makanya, tapi lo bisa bantuin gue kan? Ya gue mau bantuin, tapi gue nggak tahu kalungnya bentuknya kayak gimana. Terus gue juga nggak tahu Mas Emil taruh di mana kalungnya. Ya, pokoknya nanti gue bakal kirimin fotonya deh ke lo ya. Tapi please banget, gue butuh banget bantuan lo. Please banget tolongin gue, Angel. Yaudah, kirim kalungnya sekarang. Yaudah oke, gue kirimin ya. Thank you banget ya, Angel. Iya, sama-sama Rin. Oke, bye. Dengan Mbak Rini, Iya, saya Pak. Di mana ya gue harus cari kalung ini?